Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan berkreasi membangun kolam renang pribadi ini di belakang rumah. Kebetulan ini lahannya sudah saya siapkan. Jadi untuk ini pada saat renovasi yang bagian belakang sengaja saya sisakan lubang persegi lubang persegi yang berukuran 8 kali 3. Ini memang sengaja saya sisakan untuk membuat kolam renang pribadi. Ini setelah 4 tahun alhamdulillah bisa terwujudkan ya. Karena mengingat waktu itu memang tidak punya dana, jadi ini saya sifatnya spekulasi dengan dana yang sangat terbatas. Ini saya mencoba membuat ini tahap awal. Jadi teman-teman lihat, ini lahan yang saya memang sisakan untuk kolam renang. Sekarang dalam tahap pemasangan besi ukuran 8 SNI sebanyak 30 batang dengan anyaman jarak kira-kira 30 cm. Nah, ini sudah dikelilingi tembok belakang, samping, dan juga sudah dikelilingi bata-bata. Jadi saya hanya menambah sekitar 50 cm lagi ketinggiannya yang sisi dalam rumah itu ya. Nah, seperti ini Anda lihat, penganyamannya sudah selesai. Ini dikerjakan cuma 2 orang, tapi saya sarankan tenaga yang digunakan benar-benar profesional dan mereka sudah pernah membangun kolam renang ya teman-teman. Nah, ini sudah pemasangan backcastingnya sudah selesai, butuh 8 buah triplek. Jadi ketinggiannya cukup selebar triplek 1,2. Nah, lantainya sudah dicor terlebih dahulu. Nah, ini menunggu pengecoran untuk dinding-dindingnya teman-teman. Nah, sekarang tinggal pengecoran dinding. Ini sudah bata sudah disambung agar kolam lebih tinggi. Jadi ketinggian kotor sekitar 1,4. Nah, kedalaman airnya mungkin sekitar 1,3 udah cukup ya teman-teman. Nah, ini pengecoran juga cuma dikerjakan 2 orang. Jadi prosesnya tidak perlu memakan biaya banyak untuk tenaga kerja ya teman-teman. Asalkan tenaga kerja itu benar-benar profesional. Nah, sekarang sudah dilakukan pengecoran. Ini dilakukan seutuhnya dengan manual ya teman-teman. Jadi saya tidak melakukan pengadukan menggunakan mesin karena kebetulan untuk molennya itu nggak bisa masuk ke belakang. Jadi diadakan pengadukan secara manual. Ya, sekarang sudah selesai pengecorannya. Jadi setelah 3 hari diadakan pelepasan backcastingannya, dan di sini sudah dilakukan pengajian. Ya, ini proses yang sangat penting ya teman-teman. Jadi tahapan yang sangat penting itu tadi pemasangan besi, pemasangan backcastingnya ya, terus pengecorannya,
Ya, itu penting sekali. Dan terakhir pengajian. Jadi kalau pengajiannya betul, ya dipastikan kolam yang kita buat tidak bocor. Ini ada lubang pengurasan, ada juga lubang instalasi untuk sirkulasi air. Nah, sekarang kita coba. Jadi setelah 2 hari kita lakukan pengisian air untuk mengetes apakah terjadi kebocoran. Itu terlihat lubang kecil itu untuk sirkulasi pompanya ya. Nah, teman-teman lihat, jadi proses pengajian ini sangat penting. Dipastikan tidak ada retak-retak di pengajiannya. Ya, ini memang harus dilakukan oleh tenaga yang benar-benar profesional. Karena memang proses pengajian ini sangat penting untuk menutup pori-pori agar tidak terjadi kebocoran. Teman-teman lihat, jadi pengajian ini cukup sempurna, jadi tidak ada keretakan. Di sini saya menggunakan semennya gresik, pasirnya pasir muntilan. Ya, ini pengurasan, saya menggunakan pralon 4 tim. Ya, teman-teman lihat, ini pengajiannya sangat halus, rapi, tidak ada keretakan. Namun walaupun begitu, tetap akan dilakukan pengetesan terhadap kebocorannya ya teman-teman. Jadi menunggu air, karena saya pakai ledeng jadi cukup lama untuk mengisi kolam ukuran 8x3 dengan ketinggian 1,3 ya, kira-kira 30 meter kubik ya isinya. Ini butuh 6 hari ya teman-teman. Pengajiannya hampir sempurna. Teman-teman lihat, jadi ajiannya halus dan tidak ada keretakan. Nah, sekarang airnya sudah cukup sekitar setengah meter. Saya coba untuk berenang ya teman-teman. Melihat kolam yang airnya seperti ini sudah gatel, kepingin berenang. Jadi akan coba
merasakan sensasi kolam sendiri, walaupun airnya baru hanya setinggi lutut. Ini saya percepat ya teman-teman. Jadi bukan saya berenangnya cepat ya, karena ini videonya saya percepat. Ya 5 kali putaran lumayan juga teman-teman, ngos-ngosan. Jadi sekalian mengetes kebocoran kolam ini apakah ada atau tidak. Sekalian juga mencoba berenang.
Nah, volume air sudah mencapai batas. Ini saya coba suruh anak-anak untuk mencoba. Nah, ini kebetulan anak saya gemuk-gemuk. Jadi memang tujuannya saya buat kolam renang ini agar mereka bisa berolahraga. Di masa pandemi ini tentunya kolam-kolam renang umum banyak yang tutup ya. Nah, apalagi nanti jauh dari rumah juga lumayan juga biayanya. Ya sebaiknya kalau kita punya dana ya nggak begitu mahal ya, kalau saya pikir dengan dana 25 juta ukuran 8 kali 3 dengan ketinggian 1,4 kita udah bisa membuat kolam renang yang standar, kualitas standar ya. Jadi walaupun dananya cuma segitu, tapi kita bisa membuat kolam renang pribadi. Ini 2 orang, jadi dengan ukuran lebar 3 meter bisa dipakai untuk 2 orang berenang bareng ini ya. Jadi setelah 3 hari saya coba melihat ketinggian air, nah, ada penyusutan sekitar 1 cm ya. Saya pikir itu mungkin penguapan atau penyerapan. Jadi saya yakin ini kolam ini tidak terjadi kebocoran. Lumayan lah untuk olahraga keluarga ya teman-teman. Kebetulan sang istri juga pernah punya penyakit ini ya, bukan penyakit, cedera saraf kejepit di di ruas 5-6-nya. Jadi olahraga yang memungkinkan hanya berenang ya untuk orang-orang yang terkena cedera saraf kejepit. Jadi ini rencana kolam ini tidak saya berikan keramik karena keramik cukup mahal. Nah, ini saya melakukan pengecatan aja dengan terhadap kolam saya. Ini catnya seperti ini, unboxingnya, mereknya Ubox, khusus untuk cat kolam. Teman-teman bisa beli di toko-toko cat. Ini per kaleng 105. Jadi saya pilih merek Ubox. Nah, 1 set plus hardinernya. Jadi nggak usah repot-repot beli hardinernya ya. 1 set. Nah, ini sekarang sudah mulai proses pengecatannya. Ya memang agak ini ya,
cat kolam, khusus kolam ini memang berbeda dengan cat yang lain ya teman-teman. Ini sangat menyengat, baunya sangat keras. Jadi kalau teman-teman punya lokasinya agak tertutup, sebaiknya pakai masker ya. Ini tong yang sudah saya siapkan untuk filternya. Jadi mungkin saya menggunakan sistem kolam ikan ya teman-teman. Jadi yang unik dari kolam renang saya ini, saya tidak menggunakan pompa khusus kolam renang karena harganya memang mahal. Mungkin saya akan menggunakan cara lain. Bagaimana cara membuat air kolam ini bisa sirkulasi. Nah, sekarang sudah selesai proses pengecatannya teman-teman. Ini saya menghabiskan 8 kaleng. Ya, 8 kaleng. Yang satu kaleng saya kasih warna kuning untuk bibirnya biar kelihatan indah gitu ya. Ini masing-masing 2 lapis ya, cukup. Gunakan 8 kaleng. Ini tangga saya rancang sendiri dan buat sendiri dari batangan aluminium teman-teman. Jadi bisa teman-teman buat sendiri. Nah, ini pompa yang saya gunakan. Nah, yang unik ini saya menggunakan pompa ini. Ini pompa untuk penguras air biasanya digunakan orang-orang di sawah gitu ya, mengisi air di sawah. Kebetulan saya punya bekas. Nah, ini proses pembuatan filternya. Jadi saya menggunakan peralon 4 tim diameter 4 ya, bolong-bolong gitu ya. Saya kasih tutup. Nah, ini nanti akan saya ini ya, balutkan dengan kain khusus. Ini kebetulan saya punya kain peredam box sound. Jadi saya punya rental sound gitu ya. Ini yang tidak terpakai. Ini kain peredamnya, glass wool itu namanya ya, atau apa namanya ya, saya lupa. Pokoknya untuk peredam sound gitu ya, di box gitu ya. Ini per lembar. Jadi per lembarnya dulu saya beli 35.000, sekarang mungkin 50 ribuan ya per meternya. Kain ini sangat halus, lembut, jadi seperti kapas. Dan saya yakin kain ini bisa menyaring kotoran paling kecil. Nah, ini pipa sudah saya bolong-bolong. Nanti akan saya balutkan dengan kain ini. Ini jadi pakai sistem kolam ikan gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan mesin pompa kolam renang khusus karena memang harganya yang relatif mahal, saya pikir. Jadi saya memanfaatkan mesin penyedot air yang saya beli dari ini Rosok. Setelah saya perbaiki dan ternyata masih berfungsi dengan baik. Mesinnya ya cukup gede, 5 PK, menggunakan bahan bakar bensin. Ya, jadi ini tinggal dibalutkan aja ya teman-teman. Dibalutkan di pipa ini yang sudah dibolong-bolong. Nanti tinggal diikat dengan kawat anti karat. Jadi saya menggunakan kabel tembaga
ya kabel tembaga, kabel listrik bekas yang saya punya. Nah, tinggal dibalurkan aja karena kain ini sudah berbentuk lembaran, tapi karena sudah bekas jadi sobekannya sudah enggak beraturan, tapi tidak mengapa. Setelah dibalurkan, nah di sini tinggal masukkan ke tong yang sudah saya siapkan. Nanti air dari kolam akan masuk ke peralon ini ya teman-teman. Nanti keluarnya dia melewati kain saringan ini tadi. Jadi cukup mudah ya teman-teman buat tabung filternya. Nah ini kita buat sendiri. Nah ini saya buat pancuran gitu, pancuran dari pipa PVC, terus dikepengkan gitu ya. Ini membuatnya juga cukup mudah. Hanya lakukan pemanasan sebentar, lalu kita cetak dengan papan gitu ya, papan yang agak tipis sehingga terbentuk peralon yang semula bulat itu jadi gepeng, dengan harapan airnya keluar itu berbentuk gepeng, jadi seperti kolam renang pada umumnya ya. Cuma saya di sini membuatnya pakai pipa peralon PVC ya teman-teman. Sudah kelihatan bentuknya, sudah ini ya gepeng. Jadi dengan cara ini tentu akan menekan biaya yang kita keluarkan ya. Cukup dengan pakai peralon untuk sistem sirkulasinya. Nah sekarang sudah selesai teman-teman untuk proses
pembentukan dari pralonnya. Oke teman-teman, sekarang pengecatan sudah selesai dan pemasangan instalasi ini, sirkulasi airnya juga sudah selesai. Nah, airnya juga sudah maksimal. Nah, ini tong untuk sirkulasinya. Nah, ini saya menggunakan ini ya, ini tangga aluminium. Ini teman-teman bisa buat sendiri. Nah, ini tempat sirkulasi kolam ini. Jadi setelah sekitar 40 hari gitu ya teman-teman, ini proses pembuatan kolam renang selesai. Nah, ini sirkulasi. Nah, tadi untuk pancorannya bisa digunakan untuk pijat air ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini kreasi yang saya lakukan. Jadi jangan khawatir kalau ingin membuat kolam renang pribadi. Dengan menghabiskan dana kurang lebih 25 juta, saya sudah bisa mewujudkan kolam renang pribadi yang cukup berkualitas. Untuk materialnya ya teman-teman, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Itu cuma material yang penting-penting, yang vital aja ya teman-teman. Dari saking banyaknya material yang digunakan, jadi saya cuma bisa menulis yang vital-vital saja. Jadi bisa sebagai gambaran lah untuk teman-teman bila ingin membangun kolam renang pribadi. Demikian teman-teman, terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.